Oke. Lalu untuk manajemen waktu anak ini, anak usia dini, kira-kira apa saja yang bisa kita ajarkan? Yang tadi ya, yang pertama kemampuan menentukan prioritas sehingga dia itu menjadi mandiri dan bersikap tanggung jawab gitu ya. Prioritasnya anak, misalnya prioritasnya anak usia 2 tahun, misalnya dia harus cukup tidur gitu misalnya, atau dia bisa mandi dengan mandi 2 kali sehari gitu, terus dia mau gosok gigi misalnya seperti itu, atau ketika anak membuat sebuah pilihan-pilihan kegiatan dalam kesehariannya, ketika sudah terbiasa dan sudah sudah dibiasakan, sudah diajarkan bahwa setiap harinya itu kamu tidak cuman bisa main-main aja gitu ya, tapi kita tidak bahasakan gitu secara tersirat. Intinya adalah setiap hari-hari yang kamu lalui itu ya harus ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang kamu lakukan terkait dengan tadi, dengan ibadah, dengan bina diri, dengan kecakapan kecakapan hidup atau keterampilan hidup dan bersosial tadi gitu ya. Sehingga dari kebebasan-kebebasan yang dia miliki, dia punya batasan dengan adanya kewajiban atau tugas-tugas yang harus dia lakukan gitu ya. Misalnya kalau di rumah itu anak usia 4 tahun bisa nih kita tugaskan kesehariannya, misalnya sehari-hari tugasnya adalah misalnya buang sampah di pagi hari gitu, atau memindahkan sampah dari dalam rumah keluar, itu kan sudah bisa dilakukan oleh anak. Nah, bagaimana konsistensi kita menerapkan itu, mengajarkan itu gitu ya, supaya itu dilakukan oleh anak setiap harinya ya dengan cara sabar untuk selalu mengingatkan gitu. Dengan begitu dia akan mandiri dan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya itu ya. Lalu bersegera bukan tergesa-gesa. Jadi anak itu pada dasarnya mereka kan belum matang ya, belum matang secara psikologis, belum matang secara fisik motorik gitu. Jadi terkadang ketika melakukan sesuatu itu pengennya buru-buru selesai, pengennya cepet-cepet selesai, pengennya pokoknya pengennya segala sesuatu itu cepat gitu, instan gitu ya. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka mereka itu akan terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya instan gitu. Kayak sekarang itu ya, anak-anak atau kita bahkan mungkin ya, ketika kita mengerjakan tugas gitu, oke gampang kok, ada Google ya, tinggal searching aja gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi instan, tidak ada prosesnya, tidak ada proses pembelajarannya gitu ya. Dengan adanya manajemen waktu itu, kita mengajarkan mereka itu bersegera dalam melakukan sesuatu, tapi tidak dengan tergesa-gesa gitu. Misalnya, ayo nak mandi gitu, ayo nak segera mandi. Jadi bahasanya bukan cepet, ayo cepet mandi, ayo cepet gosok gigi, ayo cepet belajar gitu. Enggak, tapi ayo sekarang sudah waktunya mandi kan, ayo sekarang sudah waktunya belajar kan, ayo sekarang sudah waktunya apa gitu ya. Jadi lebih bersegera untuk melakukan, tidak menunda-nunda. Tapi bukan cepat-cepat dalam melakukan kegiatan itu, tapi bersegera memulai gitu. Kadang anak itu kan susahnya itu adalah memulainya kan, entar gitu ya. Nah, dengan adanya manajemen waktu itu, kita mengajarkan bersegera melakukan kebaikan itu ya. Konsisten terhadap aturan atau disiplin. Nah, kita yang menerapkannya, mengajarkan supaya anak itu bisa konsisten terhadap aturan-aturan. Dengan adanya manajemen waktu itu kan kita sudah ada nih rencana dalam sehari itu kegiatannya ini gitu ya. Nah, dengan selalu diajarkan, dibiasakan, kita melatih anak untuk konsisten terhadap aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Bersungguh-sungguh dan maksimal dalam berproses gitu ya. Jadi ketika kita menerapkan atau mengajarkan manajemen waktu itu, mengajarkan anak untuk bersungguh-sungguh dalam prosesnya. Kita tidak fokus terhadap hasilnya, tapi fokus terhadap proses yang anak lalui
berfokus terhadap proses yang anak lakukan gitu ya. Misalnya belajar gitu ya. Kita melihat kesungguhan kemauan anak untuk belajar. Tetapi masalah anak bisa atau tidak gitu ya, bisa atau tidak dalam hasilnya itu bukan menjadi tujuan utama kita. Tetapi anak senang belajar, anak senang membaca gitu misalnya. Anak senang membantu, anak senang beraktivitas bersama keluarga, itu yang menjadi poin pentingnya. Jadi bukan dari hasilnya gitu ya. Oke, bagaimana penerapannya gitu, terutama untuk orang tua yang di rumah gitu ya. Tentunya kita sebagai orang tua kita harus berperan untuk menjadi teladan. Apalagi sekarang itu seharian penuh kita dengan anak-anak gitu ya. Bagaimana sih untuk menerapkan manajemen waktu ini ya? Karena terkadang kebosanan terus kitanya juga orang tua kadang suka ada rasa malas gitu ya. Nah ini perlunya konsistensi kita untuk membimbing dan menjadi contoh yang baik gitu. Kalau kita misalnya menerapkan aturan anak itu bermain gadget boleh sehari itu 1 jam misalnya. Nah, berarti kitanya pun sebagai orang tua jangan selalu asik dengan gadget kita gitu ya. Gitu, tapi di waktu. Makanya ini biasanya akan lebih mudah ketika dibantu oleh partner terdekat kita gitu ya, untuk mengingatkan, untuk saling mendukung gitu ya. Kalau istri oleh suaminya atau dengan orang tua, nenek, kakek, nah itu harus berpartner semuanya gitu. Bahkan termasuk dengan guru juga gitu ya, seperti itu. Dalam penerapannya juga kita tidak bisa mengharapkan anak itu bisa langsung mengelola waktunya dengan baik. Tapi hal ini juga perlu pembiasaan. Pembiasaan itu adalah cara belajar anak yang paling mudah, yang paling bisa diterima gitu dengan masuk akal oleh anak. Karena apapun ketika terbiasa itu akan lebih mudah untuk menjadi bisa gitu ya. Misalnya anak terbiasa ketika habis makan itu piringnya dimasukkan sendiri ke dalam tempat cuci piring misalnya. Nah itu juga akan membantu kita untuk mengelola waktu kita lebih efektif sebagai orang tua. Membantu kita juga untuk lebih efektif. Jadi kita nggak usah tuh ngambil piring-piring yang berserakan misalnya di meja makan, itu menghabiskan waktu juga gitu ya. Atau ketika kita sudah menerapkan pembiasaan anak itu mandi sendiri atau makan sendiri, kita berarti tidak perlu meluangkan waktu untuk menyuapi, untuk memandikan anak. Itu juga kan perlu waktu gitu ya. Jadi ada partnership antara orang-orang yang berada di dalam rumah itu gitu ya, termasuk juga dengan gurunya anak jika anak sudah bersekolah. Nah ini pembiasaan ini yang menjadi tolak ukur titik penting konsisten atau tidak gitu ya dilakukan di dalam rumah, sehingga manajemen waktu atau perencanaan yang sudah kita buat. Lalu menerapkan aturan. Dalam hal menerapkan aturan ini kita tidak bisa satu arah gitu. Misalnya perhatian ya anak-anak gitu misalnya. Ibu punya peraturan ya. Harus mandi jam segini, harus makan jam segini, harus minum jam segini, harus ini, harus belajar jam segini gitu. Nah, itu sifatnya kita memerintah gitu ya. Tapi bagaimana cara menerapkan aturan dengan anak-anak adalah mengajak mereka. Oke, ayo supaya lebih teratur hari-hari kita buat aturan sama-sama yuk gitu. Misalnya untuk penggunaan gadget, anak pertama berapa lama gitu sehari misalnya. Ayah berapa lama, kapan boleh main gadget gitu misalnya. Atau orang tua yang memang WFH gitu ya, kapan dia bermain gadget. Biasanya kan interaksinya dengan gadget itu orang tua itu antara
jam 9 atau jam 8 sampai jam 4 sore itu ya, itu lebih banyak aktif dengan gadgetnya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu perlu dipahamkan kepada anak bahwa bukan bermain gadget gitu orang tua itu, tetapi memang ada pekerjaan misalnya. Nah, untuk memahamkan itu kepada anak itu tidak mudah gitu ya. Jadi makanya perlu kita buat aturan gitu. Misalnya untuk weekend berapa lama boleh main gadget, untuk weekday berapa lama harus main gadget gitu. Terus ada waktu-waktu tertentu ketika sedang apapun kita harus meninggalkan kegiatan itu untuk prioritas kegiatan yang ini. Misalnya waktu sholat, ketika azan berkumandang, kamu lagi main, kamu pulang, langsung wudhu sholat. Gitu. Terus waktunya makan, jam berapa? Waktunya makan siang itu saya itu paling mudahnya itu waktu makan siang alarmnya alarm azan zuhur gitu ya. Jadi, pokoknya azan zuhur itu perlu kita sudah siap nih di rumah, sudah siap dengan makanan gitu. Seperti itu. Jadi penerapan aturan ini perlu didiskusikan bersama bahkan dengan anak gitu ya, bukan hanya sebagai keputusan sepihak dari orang tua saja. Lalu evaluasi gitu. Evaluasi ini artinya apa? Ketika kita sudah menerapkan aturan, ketika kita sudah mengelola kegiatan anak, apa sih yang perlu dievaluasi? Misalnya gini, kita sudah menerapkan aturan bahwa anak itu harus punya tugas harian buang sampah setiap harinya, setiap pagi gitu. Tetapi kok sepertinya ini berat ya buat anak gitu ya. Jadi perlu dievaluasi lagi, silakan cari tugas lain yang kira-kira bisa memudahkan anak. Atau tugas mingguan misalnya mencuci sepatu misalnya, atau mencuci kaos kaki anak gitu ya, atau misalnya menyortir mainan gitu ya, mainan yang masih layak dengan mainan yang tidak layak gitu. Atau membantu orang tua atau ibu untuk melipat pakaian misalnya. Nah, ini evaluasi ini sangat diperlukan supaya kita melihat seberapa efektif aturan atau pengelolaan waktu dan kegiatan yang kita lakukan di rumah ini, apakah sudah sesuai tidak dengan anak, terus sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kalau misalnya tidak berjalan dengan baik, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan lagi. Nah, kita masuk ke masalah kita bersama gitu ya sebagai orang tua, bahwa saat ini mau tidak mau kita harus wajib kudu ikhlas membersamai anak kita belajar di rumah gitu ya. Karena kalau kita membiarkan anak kita pergi ke sekolah justru lebih berbahaya gitu ya. Makanya apa yang perlu kita lakukan ketika kita membersamai anak di rumah? Yang pertama sih ya, yang pasti kita menciptakan lingkungan untuk anak itu bisa secara visual terstimulasi untuk membaca gitu ya. Kalau di rumah itu membaca misalnya apa? Minimal anak sudah bisa membaca. Kalau yang belum bisa membaca ya tersirat gitu label-label dari benda-benda yang biasa digunakan oleh anak gitu ya. Terus membaca jadwal harian misalnya. Kalau di saya itu di rumah ada jadwal harian secara garis besar. Misalnya anak sulung saya hari ini kegiatannya apa saja gitu. Itu akan dibicarakan di waktu-waktu di pagi hari. Oh ya, kegiatan kita hari ini gitu. Seperti itu. Jadi biasakan anak itu untuk bisa walaupun belum bisa membaca gitu ya, sifatnya membaca apapun yang ada di lingkungannya gitu ya. Seperti itu. Lalu beri kesempatan anak untuk memimpin dirinya tadi, bahwa anak itu punya kebebasan untuk memilih karena potensi bawaannya mereka punya keinginan terhadap sesuatu. Maka oke, hari ini kita sebenarnya ada kegiatan ini loh gitu. Tapi kalau kamu ada kegiatan lain yang lebih asik, yang lebih seru, boleh nanti kita lakukan bersama gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi ajak anak itu untuk
dia itu merasa dihargai, merasa didengar gitu ya. Fokus pada minat anak. Kira-kira anak itu sukanya apa sih gitu? Sukanya mewarnai, sukanya kegiatan outdoor gitu. Sekarang itu kan untuk kegiatan outdoor sangat dibatasi ya. Jadi bagaimana caranya minatnya itu tetap tersalurkan walaupun anak tetap di rumah gitu ya. Nah, itu berarti perlu kreativitas dari orang tuanya gitu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya motorik kasar gitu ya, mengaktifkan, membuat si anak itu aktif. Makanya kalau terbiasa dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga, kegiatan menyapu pun itu bisa menjadi hal yang asik gitu ya. Kegiatan mencuci pakaian itu bisa menjadi asik. Kegiatan mencuci sepeda itu menjadi asik. Kegiatan misalnya mencuci piring itu bisa menjadi asik buat anak, bukan sebagai aturan. Mereka tidak merasa diperintah, tetapi itu aku tuh senang loh kalau misalnya ini pengalaman gitu, nggak langsung saya, aku tuh senang loh Bu kalau aku hari Minggu mencuci sepeda sama Aba gitu, soalnya bisa sambil main gelembung, aku tuh bisa sambil main busa, terus bisa mandi di luar gitu kayak hujan-hujanan kata dia gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu adalah pekerjaan gitu ya, pekerjaan rumah tangga itu bisa kita sulap menjadi sebuah kegiatan pembelajaran atau aktivitas yang bisa mengisi waktu anak di rumah gitu. Kenalkan anak pada berbagai metode belajar. Jadi walaupun pada dasarnya ini pembelajarannya daring, tapi cobalah untuk guru-guru di sekolah untuk memberikan kegiatan pembelajaran itu yang tidak monoton, misalnya hanya memberikan tugas, memberikan video tutorial gitu. Tapi misalnya kasih anak project, misalnya project menanam gitu, menanam bersama keluarga, terus suruh anak mengamati misalnya selama seminggu. Terus untuk terkait dengan manajemen waktunya ini, yang di sekolah pun ya guru juga harus memahami bahwa orang tua di rumah dan anak itu punya kegiatan-kegiatan lain yang tentunya harus diselesaikan. Jadi ketika memberikan limit waktu untuk mengumpulkan tugas juga kita harus realistis ya. Jangan misalnya kita hari ini baru ngasih tugas, nanti siang dikumpulkan ya, ibu tunggu pokoknya gitu. Yang ada bikin stres orang tua itu, gitu ya. Bikin stres anak gitu. Makanya berikan tugas-tugas yang sifatnya itu lebih fleksibel gitu. Terus kita juga jangan fokus pada hasilnya. Anak misalnya hasilnya nilainya harus 100, nilainya harus 90, nilainya harus 80. Kita tidak fokus ke situnya, tapi kita fokus pada proses anak mau belajar, anak mau mengikuti kegiatan, anak mau berkegiatan gitu, anak mau aktif gitu. Lebih ke seperti itu ya. Buat aturan yang disepakati bersama. Jadi ketika kita membuat sebuah peraturan dalam pengelolaan waktu ini, kita buat aturan-aturannya ini anak tahu gitu, anak tahu bahwa kita itu punya aturan dan kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan aturannya sendiri juga. Selama itu masih masuk akal dan masih bisa diterima, ya tidak masalah kita ajak anak untuk bisa terlibat dalam pembuatan aturan ini, aturan di rumah ya terutama. Dalam kegiatan sehari-hari di rumah itu tadi ya, banyak sekali momen-momen yang bisa kita jadikan sebagai kegiatan pembelajaran bagi anak gitu. Ketika kita memasak, kita bisa mengajarkan matematika, bisa mengajarkan warna, kita bisa mengajarkan tekstur, kita bisa mengajarkan tentang tanggung jawab, kita bisa mengajarkan tentang empati, banyak hal. Ketika bersama anak mencuci, kita bisa mengajarkan anak warna, kita bisa mengajarkan tentang suhu, kita bisa mengajarkan tentang sains gitu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di rumah yang bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi anak gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentunya kita itu harus sabar gitu ya. Sabar dan selalu bersemangat saat menemani anak belajar gitu.
saya paham bahwa dan saya pun merasakan ada waktu-waktu tertentu kita sebagai orang tua itu merasa lelah gitu ya untuk membersamai mereka gitu dengan segala tingkah polanya. Tetapi yang pasti adalah kita harus selalu berhusnuzon. Pada dasarnya anak kita itu baik, pada dasarnya anak itu punya fitrah yang baik, pada dasarnya anak itu bisa dididik, pada dasarnya anak itu bisa diatur, pada dasarnya anak itu bisa dikelola emosinya, pada dasarnya pokoknya pada dasarnya anak itu bisa sesuai dengan harapan kita. Dan yang pasti kita selalu melibatkan Allah dalam pendidikan anak-anak kita gitu ya, dalam proses pendidikan anak-anak kita meminta, kita berdoa gitu, karena doa orang tua itu yang langsung tembus katanya gitu ya, langsung didengar oleh Allah gitu. Jadi prasangka baik kita, keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita terhadap anak kita itu adalah doa bagi keberhasilan, bagi kebaikan anak-anak kita. Di sini ada sebuah hadis gitu ya, bahwa sesungguhnya pada diri kita itu ada dua perangai yang akan sangat dicintai oleh Allah. Itu sifat lemah lembut atau sabar dan sifat tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi intinya kita jangan melihat hasilnya anak begini, anak begitu, tetapi kita introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan bersama anak, apa yang sudah kita biasakan dengan anak, itu yang akan kita tuai nanti ada pada perilaku dan karakter anak-anak kita. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali hal-hal yang kurang pastinya yang saya sampaikan tadi gitu. Ibu dan Bapak, ayah dan bunda pastinya sudah sangat banyak pengalamannya dengan anak-anaknya, apa saja yang bisa dilakukan. Tapi ini hanya sebagai sharing gitu dari saya sebagai ibu rumah tangga dengan dua anak ini gitu ya. Kita saling berbagi untuk lebih banyak diskusi. Kita boleh saling sharing di tanya jawab nanti ya. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.